Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 7 yaitu mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Syarofa Nur Matias, NIM 113, Chandra Novi Rohmadi, NIM 114, Lilis Indrawati, NIM 115, Nia Setia Kartika Bahari, NIM 116. Sumber daya komputasi dan komunikasi. Pendahuluan, sumber daya komputer bukan hanya di atas meja saja, akan tetapi juga meliputi peranti keras dan peranti lunak, serta file-file yang diakses melalui sebuah jaringan. Sumber daya komputer yang sering digunakan seringkali terhubung dengan komputer melalui sebuah jaringan. Di dalam peranti keras terdapat beberapa komponen, yaitu prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat-alat input, alat-alat output, dan multimedia. Peranti keras yang pertama yaitu prosesor. Menurut McLeod, prosesor yang biasa disebut dengan unit pemroses pusat atau Central Processing Unit atau CPU adalah tempat pemrosesan data dilakukan. Intel, Advanced Micro Device atau AMD, Cyrix, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya pertama. Prosesor pertama disebut mesin 8 bit, karena data 8 bit akan membentuk ukuran dari satu word. Bit adalah nilai yang terdiri dari atas 0 atau 1. Word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Yang kedua yaitu memori. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Karakteristik ini mencerminkan fakta bahwa nilai bit akan dapat diubah secepat yang bisa dilakukan oleh siklus prosesor. Memori di dalam sebuah komputer sangatlah cepat jika dibandingkan dengan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti sebuah disk. Yang ketiga yaitu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan tetap atau fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya adalah hard drive komputer mikro. Ruang penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash disk, CD, dan lain-lain. Alat-alat input atau input device, data yang diterima manusia atau human capture data mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima dari manusia. Pertama, lambat. Kedua, biasanya tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti data yang diterima dari mesin atau mesin capture data. Data yang diterima oleh suatu data elektronik atau mekanis. Sepertinya, data yang diterima dari mesin lebih baik daripada data yang diterima dari manusia, karena komputer akan memasukkan data dengan biaya yang lebih rendah. Alasan utama bagi data yang diperoleh dari mesin adalah kecepatan dan keakuratan proses penerimaan data. Biaya yang rendah hanyalah merupakan keuntungan tambahan. Alat-alat output atau output device. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi.
Multimedia, evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Beberapa orang pengguna masih kurang memiliki pengetahuan, berfungsi pada tingkat pengetahuan yang rendah atau memiliki cacat fisik. Alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Yang termasuk alat komputasi pribadi adalah 1. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, 2. Telepon seluler cerdas atau smartphone, 3. Jaringan rumah, 4. Keamanan komputasi rumah. 1. Penjelasan tentang telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, Ericsson, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang dapat membantu fungsi-fungsi bisnis. Daftar kontak disimpan dalam seluler bukan hanya nama dan nomor telepon, tetapi juga email, alamat, dan catatan lainnya. Agenda dan alarm adalah fitur tambahan telepon yang membantu tujuan bisnis. Dua, penjelasan tentang telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Seperti contohnya Treo 650 dari Palm Incorporation, BlackBerry, Samsung Galaxy, dan lain-lain. Jaringan rumah. Jaringan komputer rumah sama populernya dengan TV kabel dan perusahaan telepon memasarkan modem untuk koneksi internet, broadband. Banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Masalahnya adalah bagaimana membagi satu koneksi di antara beberapa komputer. Solusinya adalah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Ketika memasang router jaringan nirkabel, maka harus memahami koneksi nirkabel dan memiliki jarak sekitar 100 meter di dalam sebuah bangunan karena adanya dinding dan halangan-halangan lainnya. Empat, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yaitu update sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacau penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang mengadakan diri dengan masuk ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Worms adalah file atau program yang berdiri sendiri, umumnya dianggap sebagai virus, namun perbedaannya adalah worms tidak harus menempelkan dirinya pada suatu program atau file untuk menggandakan diri atau merusaknya. Peranti lunak. 1. Peranti lunak sistem atau sistem software. Peranti lunak sistem atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna peranti lunak, aplikasi, dan peranti keras. 2. Peranti lunak aplikasi. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai pesanan.
Piranti lunak aplikasi siap pakai atau pre-written application software atau dikenal juga sebagai piranti lunak off-the-shelf diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Piranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting. 1. Piranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. 2. Piranti lunak siap pakai lebih murah daripada piranti lunak khusus. Komunikasi. 1. Koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara dengung. Sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan. 2. Saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan list line dan saluran khusus dedicated line juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditujukan untuk digunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. 3. Jaringan pribadi maya atau virtual private maya. Jaringan pribadi maya adalah jaringan di mana organisasi terhubung dengan jaringan organisasi lain secara pribadi sehingga perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan piranti lunak tunneling. Piranti lunak tunneling sebenarnya hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. 4. Komunikasi jaringan. International Organization for Standardization menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringan. OSI terdiri atas sebuah model 7 lapisan. 5. Protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Sistem network arsitektur. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer mikro. SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urut-urutan, hampir sama dengan menunggu giliran. Tokening. Protokol peer-to-peer memungkinkan setiap komputer untuk bertindak sebagai pengendali dirinya sendiri. IBM menamakan protokol peer-to-peer ini lingkaran tanda atau token ring. Paket. Paket data adalah salah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, informasi kendali lainnya. Alamat jaringan internet. Ketika menjalankan paket-paket internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host sejaringan, komputer yang sedang dituju. Sebagai contoh, alamat IP untuk University of North Carolina di Wilmington adalah 152.20.9.40. Jenis-jenis jaringan. 1. Jaringan area lokal atau local area network adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Media ini biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel, serat optik, atau media-media lainnya. 2. Jaringan area metropolitan atau metropolitan area network adalah salah satu jaringan yang memiliki jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jarak ini untuk membedakan MAN dari LAN. MAN merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh switch dalam satu gedung. 3. Jaringan area luas atau wide area network digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain, dan ia juga telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan eksternet. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan.
ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet Protocol adalah media komunikasi suara melalui internet seperti komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Kesimpulan dari materi ini yaitu, arsitektur sistem komputer dasar meliputi prosesor, memori, dan ruang penyimpanan. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memasukkan, memanipulasi, dan mengeluarkan informasi. Interaksi antara pengguna dan komputer juga menjadi lebih intuitif. Peningkatan yang dialami oleh pilihan input dan output memberikan para manajer berbagai kemungkinan melakukan interaksi komputer. Bantuan komputer adalah bagian dari proses pengambilan keputusan para manajer modern. Komputer dapat bertindak sebagai sumber daya yang berdiri sendiri, namun kekuatannya sebagai alat bisnis mengalami peningkatan yang sangat besar ketika berbagi data. Jaringan dimulai sebagai koneksi dari komputer ke satu terminal yang berada beberapa jarak dari komputer. Jaringan area lokal atau local area network adalah jenis pertama yang memiliki keterbatasan pada jarak yang diperkenankan di antara sumber daya komputer. Komunikasi membutuhkan standar karena berbagai perusahaan membuat peranti keras komputer dan telepon harus memiliki penyajian data yang sama dan dapat dipahami yang bergerak di sepanjang media komunikasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.